Sahabat bisa buktikan sendiri. Nah, sahabat bisa bandingkan ini yang tidak terendam. Kemarin mungkin ini tidak terendam, sahabat. Kemudian bagian yang terendam setengahnya ini, sahabat, menjadi hitam membusuk seperti ini. Cepat sekali dibandingkan bila kita tidak menggunakan tambahan garam di dalam airnya. Karena terlalu berat membawa buah, sahabat, tomat ini sampai rebah seperti ini. Tapi tenang, ada jalan keluarnya. Adalah mencampurkan garam dapur dengan semangkuk air. Kemudian hasilnya kita bisa siramkan ke tanaman. Stop, bercanda, sahabat. Kalau ini yang sahabat lakukan, maka ini bukan menyelamatkan tanaman, akan tetapi justru akan membunuh si tanaman secara perlahan. Yang di sini kita akan membahas mengenai garam dapur untuk tanaman. Apakah ini menguntungkan ataukah ini akan merugikan tanaman kita? Penggunaan garam untuk menyuburkan tanaman ini sudah menjadi tren bahkan ketika awal-awal channel ini dibuat. Channel Bali Oriented TV, untuk sahabat ketahui, ini dibuat tahun 2017. Itu berapa tahun yang lalu ya? 7 tahun yang lalu. Nah, kemudian di awal-awal itu lagi ngetren, itu terutama dari kalangan konten kreator luar negeri, itu mempopulerkan yang namanya garam Epsom salt ini, sahabat. Jadi sehingga banyak sekali juga konten kreator lainnya yang mengajak untuk menggunakan garam untuk menyuburkan tanaman. Nah, dalam perjalanan beli berkebun organik, sahabat, bertahun-tahun lamanya, apakah beli tidak pernah mencobanya? Beli akan bohong bila beli katakan beli tidak pernah mencobanya. Beli pernah mencobanya, akan tetapi tidak pernah beli lanjutkan menjadi suatu konten yang beli sediakan di channel ini, sahabat. Karena apa? Karena ketika beli mengaplikasikannya, ada beberapa hal, utamanya efek jangka panjang yang beli kurang suka, sehingga beli tidak pernah upload mengenai penggunaan garam untuk menyuburkan tanah maupun meningkatkan pertumbuhan tanaman. Salah satu concernnya pada saat itu, sahabat, yang menjadi fokus beli adalah ketika beli memberikan garam krosok yang dicampur air kemudian beli kocorkan pada tanaman. Pada saat itu beli memberikan interval bervariasi. Di awal beli memberikan seminggu sekali, kemudian mundur jadi 2 kali dalam sebulan, kemudian sekali dalam sebulan. Memang ada hal yang positif, tapi ada juga hal negatifnya. Hal negatif, sahabat, ketika beli memberikan dalam interval yang cukup sering, seminggu sekali, ini justru tanaman menjadi terlihat layu, seperti ada efek stres yang diberikan. Pada saat itu beli mengambil kesimpulan, beli memberikannya secara over, kemudian beli mundurkan menjadi 2 minggu sekali. Efeknya, sahabat, bagi tanaman itu tidak terlalu terlihat efek positifnya, akan tetapi mulai muncul efek-efek negatif yang dirasakan pada saat itu di tanaman. Kemudian pada pemberian di bulan ketiga, itu ada hal yang menarik lagi. Entah kenapa media menjadi lebih cepat kering dibandingkan dengan media yang beli lakukan tanpa perlakuan garam ini. Perlu sahabat ketahui, ini beli menggunakan kontrol dengan 2 tanaman di dalam 2 wadah polybag, sahabat, sehingga kita mudah mengkontrolnya, membandingkannya, sahabat. Nah, sehingga itu beli tidak pernah lagi mengupload atau tidak ingin mengupload mengenai pemberian garam krosok bagi tanaman, bagi kesuburan tanaman. Ternyata uniknya ketika beli melakukan research, sahabat, beli membaca banyak literatur, ternyata memang garam ini memiliki efek negatif juga dibandingkan dengan efek positifnya, sahabat. Jadi begini, pemberiannya bagi beberapa jenis tanaman ini harus sangat hati-hati, sahabat, karena bisa mengakibatkan stomata daun itu tertutup, banyak yang sensitif. Kemudian juga di bagian media, sahabat, pemberian yang sering dan intens ini akan memberikan efek meningkatnya kadar magnesium dalam tanah, sehingga tanah jadi lebih cepat kering, sahabat, jadi lebih cepat tandus bila kita terlambat melakukan penyiraman. Akan tetapi di sini, sahabat, bukan berarti kita menutup pintu terhadap penggunaan garam. Tidak final, tok, tidak boleh, bukan seperti itu, sahabat. Tapi ada cara yang dirasa jauh lebih aman dengan cara menggunakan garam ini bukan sebagai pupuk tunggal, sahabat. Jadi bukan sebagai pupuk tunggal itu artinya tidak menggunakan air, lautan garam kemudian kita kocorkan begitu saja, tidak seperti itu. Tapi di sini beli memanfaatkan bahan-bahan organik, sahabat. Nah, cara yang pertama beli menggunakan bahan-bahan organik, misalkan seperti sesahan daun kering, kemudian bahkan sisa limbah buah, kemudian bahkan sisa limbah dapur apapun, sahabat. Di sini bisa kita gunakan menjadi pupuk organik singkat. Maksud beli pupuk organik yang bisa kita panen dalam waktu singkat, sahabat. Pupuk organik cair yang bisa kita panen dalam waktu singkat dengan menggunakan bantuan garam. Karena memang garam ini mampu mendemineralisasi bahan-bahan organik dengan lebih cepat. Jadi kita bisa mengambil banyak unsur haranya dengan lebih cepat dengan menggunakan garam ini. Bahkan sahabat bisa menggunakan garam dapur, garam yang paling mudah sahabat bisa temukan di rumah. Nah, caranya adalah dengan cara
Yang pertama sahabat, tinggal kumpulkan saja bahan-bahan organik. Boleh contohkan sebagai misalkan sesahan daun kering sahabat. Jadi daun-daun kering ini yang sudah benar-benar lapuk dan kering, kita bisa tambahkan dengan menggunakan air yang dicampurkan dengan garam. Garamnya juga tidak banyak-banyak sahabat. Di sini hanya boleh menggunakan 1/3 sendok makan, kemudian campurkan dengan air. Nah, air yang sudah dicampurkan garam ini sahabat, ini bisa kita gunakan untuk merendam sesahan daun kering ini sahabat, kemudian kita diamkan selama sehari 24 jam. Setelah 24 jam, airnya ini sahabat bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman. Saya bisa bandingkan sendiri hasilnya menggunakan air biasa atau menggunakan air rendaman ini. Gunakan 2 polybag khusus sahabat ya, yang satu kontrol, yang satu adalah aplikasi. Nah, di sini akan menunjukkan seperti apa hasilnya nanti. Sahabat bisa buktikan sendiri. Nah sahabat, inilah keajaiban dalam menggunakan garam untuk merendam bahan-bahan organik. Bila sahabat nanti membuatnya, tolong bikin 2 ember yang berbeda sahabat. Seperti ini sahabat ya, bikin 2 ember yang berbeda. Kemudian sahabat bisa bandingkan dalam waktu, bahkan ini belum 24 jam, yang dicampur dengan garam sahabat, ini sudah menjadi cepat sekali menghitam seperti ini sahabat. Jadi kemudian airnya pun saya bisa lihat ya sekarang ya. Jadi nah seperti ini sahabat. Jadi airnya pun menjadi coklat keruh seperti ini dengan cepat. Biasanya kalau tanpa garam, ini baru bisa kita dapatkan hasilnya dalam 4 sampai dengan 1 minggu sahabat. 4 hari sampai 1 minggu baru seperti ini. Tapi kalau menggunakan garam, ini cepat sekali sahabat. Jadi cairan atau air yang kita gunakan merendam ini cepat sekali menjadi keruh. Daunnya juga cepat menjadi menghitam lapuk seperti ini. Sahabat bisa buktikan sendiri. Nah, sahabat bisa bandingkan ini yang tidak terendam. Kemarin mungkin ini tidak terendam sahabat. Kemudian bagian yang terendam setengahnya ini sahabat menjadi hitam membusuk seperti ini. Cepat sekali dibandingkan bila kita tidak menggunakan tambahan garam di dalam airnya. Yang kedua adalah cara yang menarik sekali sahabat. Ini adalah cara yang simple dan lebih mudah dari cara pertama. Seperti inilah caranya sahabat. Nah, cara kedua sahabat, ini cara yang paling sering digunakan oleh istri beli khususnya. Istri beli itu memiliki banyak sekali tanaman bunga, banyak jenis tanaman bunga. Dan salah satu cara yang ditemukan secara tidak sengaja oleh istri beli adalah menggunakan garam dapur ini sahabat. Jadi di sini biasanya menggunakan kurang lebih sekitar 1/3 sendok makan seperti ini sahabat, atau mungkin sekitar 1 sendok teh. Ini dicampurkan dengan air. Kemudian setelah itu ditambahkan TL atau Turki Leonardit seperti ini sahabat. Jadi cara ini bisa sahabat tiru sahabat ya. Bagi sahabat yang memiliki Turki Leonardit seperti ini bisa sahabat tiru, meskipun memang sekarang sudah susah sahabat, karena perlu sahabat ketahui BOTV Shop dan Bali Organik Tipis sudah tidak ada lagi di Shopee. Jadi bagi sahabat, kenapa bisa seperti itu banyak alasan. Yang pertama karena mungkin memang kita tidak sanggup lagi untuk supply di Shopee. Yang kedua karena memang banyak sekali barang tiruan yang beredar. Jadi di sini sahabat, ini ada 2 sendok makan seperti ini sahabat. Nah kemudian sahabat, kemudian kita pindahkan ke dalam ember yang sudah berisi air lebih banyak seperti ini. Jadi di sini ada larutan air garam, kemudian ada larutan Turki Leonardit. Nah inilah yang digunakan oleh istri untuk memupuk tanaman bunga yang sangat susah untuk berbunga. Kemudian juga merawat agar bunganya itu lebih awet meskipun di cuaca panas seperti ini. Nah inilah campuran dari Turki Leonardit yang dicampurkan dengan garam. Sangat efektif untuk kita berikan ke tanaman yang sedang berbunga. Sejatinya tidak hanya tanaman bunga sahabat, tapi juga tanaman buah yang sedang memasuki fase generatif, ini juga sangat baik kita gunakan. Tapi kalau untuk bunga seperti ini terbukti mampu sekali sahabat untuk bisa membuat bunga menjadi lebih tahan lama. Jadi dalam arti bunganya ini tidak gampang layu seperti itu sahabat, tidak gampang rontok, sehingga bunga pun bisa berbunga secara serempak. Jadi hal ini yang menjadi favorit dari apa yang dilakukan oleh istri beli dalam merawat tanaman bunganya. Menggembirakan adalah tanaman jambu citra yang ditanam di ember besar. Ini sepertinya sudah bisa berhasil kita buahkan juga sahabat, dengan menggunakan metode yang sama yang kita gunakan tadi dalam memupuk bunga tadi sahabat. Jadi benar-benar efektivitasnya bisa sahabat buktikan sendiri.
Karena banyaknya barang tiruan di Shopee, akhirnya kita undur diri dari Shopee, sahabat. Jadi bagi sahabat yang bingung komentarnya kenapa tidak ada BO TV Shop lagi, bahkan toko baru Bali Oriani TV Shop pun tidak ada lagi di Shopee, jawabannya adalah karena yang beli khawatirkan adalah banyaknya barang tiruan yang beredar di Shopee, sahabat. Jadi hati-hati sekali lagi bagi sahabat yang mencari di Shopee, kecuali pada teman kita. Ini ada Pak Ilham di Yuk Menanam, dan kemudian juga ada Pak Yusuf Eko Santoso, itu saat ini memang masih memiliki stok dari Turki Leonardit ini. Tapi untuk yang lain, kalau nggak salah Turki Leonardit dan juga ada biang kompos di sana, sahabat. Jadi untuk linknya agar aman, sahabat, tinggal cek saja di kolom komentar paling atas. Di sana ada sahabat kita Pak Yusuf dan juga Bapak Ilham. Lalu bagaimana dengan asam amino, pupuk uret yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabat komunitas Bali Oriani TV? Itu bisa langsung saja hubungi lewat WA, sahabat ya. Jadi lewat WA itu pasti langsung ditanggapi oleh Mbak Ayu. Nomor WA sendiri seperti yang dicantumkan di sini, sahabat ya. Jadi silahkan hubungi nomor WA yang ini. Di sini ada Mbak Ayu yang standby, jadi bisa melayani sahabat atau konsultasi langsung dengan Mbak Ayu yang akan disampaikan langsung kepada beli.